Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 111. Saat bel berbunyi, Suhan, yang mengenakan kemeja dan rok pendek, berjalan ke ruang kelas. Sorotan penampilannya hari ini adalah sandal wedge-nya yang dihiasi dengan bunga berwarna-warni. Mereka menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping dengan santai dan memenangkan kekaguman dari anak perempuan dan laki-laki. Meskipun Suhan jarang menunjukkan wajahnya di kampus, Haoren tahu beberapa gadis di sekolah sedang mempelajari gaya Suhan dan telah menyalin beberapa elemen. Di antara mereka, gadis paling populer di sekolah, Lin Li, adalah peniru yang paling sukses. Di mata para lelaki, Suhan sendiri bahkan lebih cantik dari pakaiannya. Mereka suka menikmati setiap lirikan dan langkahnya. Kelas 2 jam itu tampaknya berlalu dalam sekejap mata. Sebelum mereka menyadarinya, dia sudah keluar dari ruang kelas. Zhou Liren menggosok kedua tangannya dan menyandarkan wajahnya ke arah Haoren. "Ren yang terhormat, karena kamu dekat dengan Suhan, mengapa tidak mengajaknya makan malam? Aku tidak tahan lagi. Dia sangat cantik hari ini ketika aku menyaksikannya dari jarak dekat." Petik 2. Makan malam, Zhou Liren mengingatkan Haoren. "Apakah kamu tahu ada restoran bagus di sekitar sini?" tanya Haoren. "Tentu saja. Aroma Pavilion adalah restoran baru di lantai 2 Hongji Square. Ini fitur hidangan pedas, dan lingkungannya sangat bagus. Meskipun hanya memiliki kompartemen VIP dan sedikit mahal." "Mengerti." Haoren mengangguk, bertanya-tanya apakah dia harus mengundang Suhan untuk makan malam kapan-kapan. Bagaimanapun, dia melakukan banyak kebaikan padanya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. "Apakah kamu akan mengundang Suhan untuk makan malam?" Zhao Jiayi bergabung dalam percakapan. Haoren melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan dengarkan Zhou Liren. Aku hanya penasaran. Suhan abadi, dan memperlakukannya dengan makanan fana akan berada di bawahnya. Namun, jika dia memberinya harta dharma sebagai hadiah, itu akan terlihat seperti suap." Haoren mempertimbangkan pilihannya saat berjalan keluar kelas. "Kita tidak ada kelas siang ini. Aku menuju ke stadion untuk berlatih." Zhao Jiayi berkata sambil melemparkan buku-bukunya ke Zhou Liren. Mengutuk. "Kamu tergila-gila dengan bola basket." Zhou Liren berteriak setelah Zhao Jiayi yang sudah lari. Haoren merasa pasrah juga. Dia tidak menyangka Zhao Jiayi akan bekerja keras setelah memasuki tim bola basket. Setelah kembali ke asrama, beberapa siswa tidur siang sementara yang lain mulai bermain kartu. Haoren mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Suhan setelah beberapa saat dipertimbangkan. "Aku ingin mengundang kamu untuk makan malam-malam ini untuk merayakan terobosan aku ke tingkat ketiga dari gulir konsentrasi roh dan untuk menunjukkan rasa terima kasih aku atas bimbingan kamu. Apa pendapat kamu tentang aroma pavilion di Hongji Square? Ini fitur hidangan pedas. Aku ingin tahu apakah itu sesuai dengan seleramu." Dengan hati berdebar, Haoren mengirim pesan tetapi tidak mengharapkan Suhan untuk membalas. Setidaknya dia menunjukkan rasa terima kasihnya dengan pesan ini. Berbunyi. Yang mengejutkan, Suhun menjawab pesan itu beberapa menit kemudian. Jantungnya berdetak lebih kencang ketika dia melihat nama Suhan di layarnya. Dia membuka pesan dan melihat jawabannya. "Baik. Kapan?" Ledakan. Haoren merasa seolah-olah sambaran menyambar otaknya. Dia bergegas mengirim balasan, "Bagaimana kalau jam 6 malam ini? Kita bisa bertemu di Aroma Pavilion." "Oke," jawab Suhan dalam pesannya. Haoren menghela nafas lega. Sambil menyingkirkan telepon, dia ambruk di tempat tidurnya. Suatu pikiran terlintas di benaknya, dan dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Zhao Yanzi. "Aku akan makan malam dengan Suhan malam ini. Maukah kamu bergabung dengan kami?" Petik 2. "Tidak. Aku punya banyak pekerjaan rumah hari ini." Zhao Yanzi menjawab dengan segera, meskipun tidak terlalu sopan. Dia menjawab begitu cepat. Dia pasti bermain dengan ponselnya di kelas, pikir Haoren setelah membuang teleponnya ke samping. Mengirim pesan kepada Zhao Yanzi untuk memberitahunya tentang makan malamnya dengan seorang wanita. Rasanya dia benar-benar menjalin hubungan. Haoren tersenyum mengejek diri sendiri, bertanya-tanya kapan dia menjadi pria keluarga. Segera, pikirannya beralih ke saat tatapannya bertemu dengan Xie Yujia. Dia memandangnya dengan sangat aneh. Dia menyentuh wajahnya dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah berubah banyak setelah terobosan gulir konsentrasi roh.
Kalau dipikir-pikir, rasanya sangat baik setelah menembus level ketiga dari gulungan konsentrasi roh. Dia mencoba mengedarkan esens alam di tubuhnya dan melepaskannya di tirai di pintu geser ke balkon. Swoosh! Tirai berayun seolah ada yang menariknya. Hao Ren gembira, tetapi dia tahu itu adalah cara kasar untuk menggunakan esens alam, dan mengandung sedikit kekuatan. Hanya setelah mengolah teknik yang lebih maju ia benar-benar akan menguasai penggunaan natur esens. Merah, oranye, kuning, hijau, nila, biru dan ungu. Hao Ren ingat perasaan pusing yang didapatnya ketika pertama kali mengunjungi istana budidaya yang sangat besar. Sekarang, dia bertanya-tanya teknik apa yang cocok untuk dia kembangkan. Dia akan senang jika dia bisa mendapatkan teknik Green Grade. Ren, apa yang kamu terkekeh? Turun dan mainkan kartu. Zhou Liren berdiri di pintu asrama dan bertanya pada Hao Ren. Tidak bisa bergabung denganmu. Aku butuh tidur. Hao Ren berbalik ke dinding. Sekarang setelah titik akupunturnya diblokir, dia merasa sangat baik seolah-olah dia adalah seorang ahli seni bela diri kuno yang baru saja mencapai alam Conate. Ren, apa kamu benar-benar pacaran dengan Xie Yujia? Aku menemukan pandangan di antara kalian berdua sangat mencurigakan, Zhou Liren bertanya lagi. Setelah mendengar pertanyaan itu, minat Cao Ronghua terguncang, dan dia juga menunggu jawabannya. Tidak. Kamu sedang membayangkan sesuatu. Dia hanya pelatih basket aku, jawab Hao Ren malas. Hao Ren merasa tidak pasti, tapi dia sekarang cukup yakin tentang hubungannya dengan Xie Yujia. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan bersama seseorang, semakin kamu akan tahu tentang pikirannya. Xie Yujia baik untuk semua orang di kelas, tapi dia belum pernah berhubungan intim dengan siapapun. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya, Hao Ren menemukannya sebagai gadis yang tulus dan lugas. Ketika dia menyeka mulutnya pagi ini, dia hanya melakukan kebaikan untuk teman baik. Tidak ada yang lain dalam gerakan itu. Seorang gadis yang mencintai olahraga dan memiliki pikiran yang sederhana. Mungkin aku telah menjadi salah satu teman baiknya tanpa menyadarinya. Dia adalah gadis yang tidak bersalah dan baik. Teman yang layak. Tetapi akan sulit untuk mendorong batas teman baik. Hao Ren punya perasaan bahwa Xie Yujia memiliki seseorang di hatinya. Dia berhubungan baik dengan dia, tetapi dia bukan orang yang ada di hatinya. Seseorang itu tentu bukan Huang Suji. Siapa dia? Seorang pria gagah yang dia temui di sekolah menengah. Hao Ren menghentikan spekulasi tak berarti ini. Dia mengambil ponselnya dan berpikir untuk mengirim pesan singkat kepada Zhao Yanxi. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena takut mengalihkannya dari kelasnya. Bosan, Hao Ren pergi tidur dan tidak bangun sampai malam. Melihat waktu hampir mendekati pukul 6, Hao Ren mengenakan kaos kaki dan sepatu sebelum melompat turun dari tempat tidur atasnya. Mengabaikan pemain kartu di asrama, dia bergegas ke Hongji Square. Saat dia memasuki Aroma Pavilion, ponselnya menerima teks Suhan, Gunung Hua. Dia telah merasakan kedatangan aku. Hao Ren mendongak dan menemukan kompartemen dengan label, Gunung Hua. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Kompartemennya didekorasi dan memiliki nuansa vintage, dan Suhan sudah di dalam menunggunya. Dengan rambutnya yang digulung membentuk sanggul dan pakaian tradisional Cina berwarna merah, dia tampak seperti wanita cantik yang baru saja keluar dari lukisan kuno, yang sama sekali berbeda dari instruktur yang modis di pagi hari. Meskipun Hao Ren telah mempersiapkan diri untuk kecantikannya, dia tertegun saat masih berdiri di pintu. Dia mengangguk ke arah kursi di depannya, dan Hao Ren berjalan dan duduk dengan gelisah. Lagi pula, itu adalah pertama kalinya dia makan bersama Suhan. Makan malam ada di aku untuk merayakan terobosan kamu. Suhan berbalik untuk melihat pelayan di ruangan itu. Kamu bisa melayani sekarang. Pelayan memandang Suhan, tampaknya terpana oleh kecantikannya. Dia membeku sejenak sebelum mundur keluar dari ruangan. Melihat jauh dari wajah cantik Suhan yang memukau, Hao Ren melirik ke sekeliling kompartemen. Jendela kisi-kisi kayu merah, lantai ubin batu buatan hitam, perabotan antik buatan, dan lentera yang tergantung di sudut-sudut, semua ini memberikan kesan kota kuno. Setelah beberapa saat, Hao Ren mengalihkan pandangannya dan menyarankan, makan malam ada di tanganku. Suhan tidak membantah. Sebagai gantinya, dia bertanya, apakah kamu dekat dengan Xie Yujia baru-baru ini? Xie Yujia adalah siswa yang sangat baik dan salah satu dari beberapa gadis di kelas. Suhan secara alami mengenalnya. Aku sedang mempersiapkan pertandingan bola basket minggu depan. Dia adalah pelatih basket aku. Oke. Suhan tidak mengejar topik itu. Sebagai gantinya,
dia mengajukan pertanyaan lain kepadanya. Terakhir kali kamu mengunjungi Istana Naga, kamu melepaskan dua saudara perempuan dari Istana Dingin, bukan? Ya. Apakah ini masalah besar? Tanya Hao Ren. Dia hampir lupa tentang itu, dan sekarang dia agak gugup sejak Su-han, inspektur, menyebutkannya. Perdana Menteri Xia dari Samudra Timur mengirim pesan ke Abu Frilem tetapi tidak menerima balasan. Jadi, dia membebaskan mereka, kata Su-han. Oke. Hao Ren mengangguk, memikirkan wajah-wajah cantik para sister. Apakah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan? Su-han terus bertanya. Apa yang telah aku lakukan? Hao Ren bingung. Mereka dibebaskan dari Istana Dingin. Karena Istana Naga bukan rumah mereka dan mereka tidak dapat kembali ke alam atas, di mana menurutmu mereka akan pergi? Tanya Su-han. Hao Ren bahkan lebih bingung. Kemana mereka akan pergi? Su-han menghela nafas putus asa. Kepadamu. Untuk aku. Hao Ren hampir menjatuhkan cangkir di tangannya. Su-han meliriknya dan berkata, Lu Qing sedang menanganinya. Dia telah mengatur agar mereka tinggal sementara di tempatnya. Jadi, di masa depan, kamu harus berpikir dua kali sebelum membuat keputusan. Tapi kita tidak bisa menguncinya selamanya. Menurut Perdana Menteri Xia, mereka tidak melakukan kejahatan serius, bantah Hao Ren. Kadang-kadang, niat baik membawa hasil yang buruk, Su-han memberi kuliah. Sepertinya Su-han tidak di sini untuk makan malam bersamaku. Dia hanya ingin menanyaiku di tempat yang berbeda. Hao Ren merenung pada dirinya sendiri dengan cemberut. Apakah kamu tahu di mana mereka berada? Su-han bertanya kepadanya dengan tiba-tiba. Bab 112. Hao Ren berpikir Su-han terlalu banyak bertanya hari ini. Rasanya dia terus menginterogasinya. Namun, dia tidak ingin menyinggung inspektur ini, jadi dia menebak, tingkat Dui. Dia berpikir tidak peduli seberapa kuat kedua pembantu abadi itu, mereka seharusnya tidak begitu mengesankan. Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zhen, Li, Kan, sudah cukup tinggi. Kun, kata Su-han. Hao Ren sedikit tertangkap basah dan harus memikirkan di mana Kun level berdiri. Lu Qing berada di tingkat Kun, tapi Hao Ren belum pernah melihatnya memantrai. Dia melihat kekuatan penatua tingkat Gen dari memanggil hujan terakhir kali. Ketika penatua itu mengangkat tangannya, dia dapat membalikkan awan dan menciptakan hujan. Level Kun lebih tinggi dari Gen level 1, 2, 3 level. Kedua gadis yang terlihat jauh lebih muda dari Su-han sebenarnya berada di level Kun. Dua master tingkat Kun ingin membalas budi dan bekerja untukmu. Jika mereka bersatu, aku bahkan tidak bisa melawan mereka, Su-han akhirnya mengatakan keprihatinannya. Su-han sebenarnya khawatir tentang ini, Hao Ren tertawa di dalam. Inspektur atasan juga mengalami masa-masa tak berdaya. Dia memikirkannya lagi, dan memang benar bahwa Su-han tidak memiliki wewenang atas kedua gadis itu karena dia hanya bertanggung jawab untuk mengawasi urusan internal suku naga, dan kedua gadis itu bukan bagian dari suku naga. Memiliki dua master tingkat Kun sebagai pengawal aku, Su-han pasti akan sakit kepala tentang ini. Hao Ren tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya dia merasakan perubahan suasana hati Hao Ren, dan Su-han berkata lagi, jangan senang dulu. Sulit untuk mengatakan apakah itu baik atau buruk untuk mereka melayani kamu. Dia menatap Hao Ren dan melanjutkan, sepertinya kamu bisa mengacaukan segalanya bahkan ketika kamu memiliki niat baik. Mereka juga bisa mengacaukan segalanya dengan niat baik. Selain itu, Su-han menyeret suaranya dan perlahan berkata, kekuatan destruktif mereka jauh lebih kuat daripada milikmu. Dengan itu datang dari Su-han, kegembiraan Hao Ren tiba-tiba lenyap, dan rasa dingin menggantikannya. Tanggung jawab aku adalah untuk menjaga urusan suku naga di wilayah Laut Timur, dan kamu juga berada di wilayah pengawasan aku. Jika mereka berperilaku baik, tidak ada yang akan terjadi. Jika mereka menyebabkan masalah, aku tidak akan ragu untuk menghentikan mereka, kata Su-han acuh tak acuh. Aura kuatnya menunjukkan sikap seorang master. Satu guru Qian level ayat 2 master Kun tingkat, Hao Ren membayangkannya dan segera merasa dingin. Mogok pemecah naga dan mogok pembunuh naga, dua istilah muncul di pikiran Hao Ren. Pada saat itu, pintu didorong terbuka, dan dua server masuk dengan piring di tangan mereka. Beberapa hidangan lezat ditempatkan di depan Hao Ren dan Su-han, dan suasananya sedikit cerah. Rasanya seperti kencan sekarang. Ketika dua server keluar dari ruangan, Hao Ren bertanya, lalu, apakah mereka berada di tingkat yang sama dengan Penatua Lu? Lu Qing berada di tingkat terendah tingkat Kun, dan keduanya berada di tingkat teratas.
Menurutmu siapa yang lebih kuat? Su Han bertanya pada Hao Ren. Hao Ren berkata, Su Han, apakah kamu berada di tingkat kian tingkat atas atau rendah? Tingkat menengah, jawab Su Han dengan dingin. Hao Ren tahu bahwa dia sudah mengganggu Su Han, jadi satu pertanyaan lagi tidak akan menyakitkan. Dia terus bertanya, apakah paman ketiga Zhao Yanzi berada di tingkat atas atau tingkat bawah? Dia adalah seorang master yang selangkah lebih maju dari memajukan menjadi naga surgawi. Tentu saja, dia berada di tingkat teratas, jawab Su Han. Hao Ren membandingkan dalam benaknya. Dua Luking tidak bisa mengalahkan satu Su Han, dan dua Su Han tidak bisa mengalahkan satu Zhao Kuo. Jelas bahwa semakin tinggi levelnya, semakin besar perbedaannya. Bahkan jika kedua gadis itu bekerja bersama, mereka tidak akan cocok untuk Zhao Kuo. Paman ketiga Zhao Yanzi benar-benar naga yang kuat. Melihat mata Hao Ren berkedip, Su Han bertanya, ada lagi yang ingin kau tanyakan padaku? Hao Ren menggelengkan kepalanya karena malu. Tidak ada lagi. Oke. Su Han menunduk. Dia kemudian dengan hati-hati mengambil sayur dan memasukkannya ke mulut. Mereka banyak bicara sebelum makan. Tetapi begitu mereka mulai makan, keduanya tidak berbicara sama sekali. Su Han mencicipi hidangan perlahan, dan Hao Ren mengagumi temperamen tenang ini secara diam-diam. Dia mungkin jarang makan di restoran. Karena dia seorang inspektur, semua orang menghormatinya. Dalam kehidupan nyata, dia mungkin tidak memiliki banyak teman karena kepribadiannya yang dingin dan kegigihannya dalam berkultivasi, pikir Hao Ren. Meskipun inspektur tampaknya memiliki otoritas dan kekuasaan, mereka sebenarnya kesepian. Hao Ren makan dan menatap Su Han pada saat bersamaan. Setelah mereka selesai makan malam yang tenang ini, Hao Ren dan Su Han berjalan keluar dari kompartemen bersama dan pergi untuk membayar di meja depan. Ketika Hao Ren mengeluarkan kartu debitnya, dia menatap Su Han untuk melihat apakah dia masih bersikeras membayar. Namun, Su Han tidak bergerak sama sekali. Hao Ren menggunakan kartu debitnya, membayar tagihan, dan berjalan keluar dari aroma pavilion. Aku akan mentraktirmu lain kali. Aku ingin memperlakukan kamu hari ini, tetapi aku menyadari bahwa aku tidak membawa dompet aku, kata Su Han. Jika orang biasa mendengar ini, dia pasti akan melompat kegirangan. Namun, Hao Ren telah ditipu 2 kali olehnya, dan dia tidak akan menerima undangan Su Han dengan santai. Tidak dibutuhkan. Aku berencana untuk memperlakukan kamu awalnya, kata Hao Ren sambil berjalan menuruni tangga. Dia melihat Su Han masih berdiri di pintu masuk aroma pavilion dan bertanya, apakah kamu tidak akan kembali? Sudahlah, ada banyak siswa di sana. Aku tidak akan membuat kamu kesulitan lagi. Su Han menggelengkan kepalanya, berubah menjadi bayangan putih, dan menghilang. Dia memang master. Kapan aku bisa mencapai tingkat sembunyi-sembunyi ini? Hao Ren menghela nafas dan terus berjalan menuruni tangga. Tiba-tiba, cahaya putih menyala, dan Su Han, yang mengenakan pakaian Cina kuno, tiba-tiba muncul di samping Hao Ren lagi. Hao Ren terkejut oleh kemunculannya yang tiba-tiba. Tuan, aku tahu bahwa kamu terampil, tetapi kamu tidak perlu menakuti aku. Aku tidak berusaha menakutimu. Aku melihat lawan kamu muncul, jadi aku akan membalas budi sekarang. Su Han menggantung ke lengan Hao Ren dan berjalan menuruni tangga perlahan bersamanya. Lawan. Hao Ren agak bingung. Lawan apa yang aku miliki? Ketika dia dan Su Han berjalan dari lantai 2 lapangan Hongji, Hao Ren melihat Huang Suji, yang tidak jauh dari sana, membawa sekelompok teman di sana untuk makan. Orang ini benar-benar kaya, dia cukup banyak membawa orang untuk makan di luar setiap malam, pikir Hao Ren. Huang Suji, yang berada di dekatnya, juga melihat Su Han dan Hao Ren di tangga. Su Han, yang mengenakan pakaian Cina kuno dan rambutnya diikat menjadi sanggul, tampak luar biasa, dan tangga melengkung itu seperti panggung alami yang memungkinkan semua orang melihatnya. Huang Suji, yang merasa bangga saat dikelilingi oleh sekelompok besar teman, tiba-tiba menjadi pucat ketika melihat Su Han dan Hao Ren berjalan turun dari lantai 2. Su Han bersandar pada Hao Ren saat dia berjalan langkah demi langkah. Kemudian, mereka berjalan menuju pintu masuk sekolah melalui alun-alun besar. Ketika dia melewati Huang Suji, Hao Ren bisa dengan jelas mendengar suara Huang Suji menggertakkan giginya. Setelah mereka berjalan keluar dari Hongji Square dan memasuki titik buta semua orang, Su Han membelai rambutnya dan berkata, mari kita menyebutnya malam. Sua. Dia menghilang. Melihat tempat di mana dia menghilang, Hao Ren menggelengkan kepalanya dan berpikir pada dirinya sendiri, Su Han ini juga memiliki temperamen seorang anak. Bab 113.
Hao Ren kembali ke asrama dan menemukan bahwa teman-temannya masih bermain kartu. Meskipun mereka hanya bertaruh 1 yuan menjadi 2 yuan sekaligus, mereka masih bersenang-senang bermain. Zhao Jiayi masih belum kembali. Dia mungkin masih berlatih di stadion. Orang-orang melupakan teman-teman mereka ketika mereka sedang jatuh cinta, tetapi Zhao Jiayi melupakan teman-temannya ketika dia bersiap untuk pertandingan bola basket. Hao Ren menggunakan jarinya untuk menyodok Huang Jianfeng, yang mengambil kartunya, dan berkata, "Pinjamkan aku bola basket dari kamarmu. Itu di bawah tempat tidur. Ambillah sendiri." Wajah Huang Jianfeng berkedut akibat berusaha terlalu keras untuk tidak tertawa karena dia memiliki beberapa kartu yang sangat bagus. Hao Ren pergi ke kamar 301 dan mengambil bola basket dari bawah tempat tidur. Kemudian, dia membawa bola basket keluar dari asrama dan pergi ke kampus. Hanya beberapa menit setelah Hao Ren pergi, Yurong berlari ke kamar 302. Berita besar. Berita besar. Seseorang melihat Hao Ren makan bersama Su Han di lapangan Hongji barusan. Teriaknya. Kartu-kartu di tangan orang-orang jatuh di atas meja ketika tangan mereka bergetar. Hao Ren bahkan tidak tahu apa yang terjadi di asramanya. Dia meninggalkan ponselnya di asrama karena dia tidak ingin ada gangguan. Dia menggiring bola basket saat dia berjalan ke lapangan basket di zona B. Senang rasanya menikmati pemandangan malam sekolah sendirian. Ketika dia selalu bersama Zhao Jiayi dan teman-temannya, dia tidak punya banyak waktu sendirian untuk jenis ini, dan dia bisa menghargainya lebih banyak sekarang. Mungkin karena dia telah naik ke level ketiga dari Scroll Concentration Spirit, Hao Ren merasa seperti pikiran dan rohnya telah menjadi sangat berbeda. Angin sepoi-sepoi melewati dedaunan dan melewatinya. Namun, selama pikirannya bergerak, angin sepoi-sepoi akan berbalik. Perasaan mengendalikan angin dengan pikirannya menyenangkan. Jika dia naik ke dunia lain, dia bahkan akan bisa naik angin. Hao Ren menggiring bola basket dan memasuki lapangan basket. Dia memilih stand basket dan mulai berlatih mengoper dengan bantuan papan. Sekarang sudah lewat jam 8. Karena jam malam sekolah pukul 10, siswa yang bermain basket sudah kembali sekarang. Hao Ren adalah satu-satunya orang yang bermain di seluruh lapangan basket, dan dia mempertahankan postur yang benar dan melewati papan. Akurasinya semakin baik setiap kali. Dia menghitung sampai 300 dan merasa lengannya sedikit sakit. Kemudian, dia mulai berlatih menggiring bola. Sepanjang kemajuan kerajaannya, Gunung Tai Gelang tampaknya meningkatkan bobotnya juga. Hao Ren memperkirakan bahwa setiap gelang Gunung Tai sekarang 50 kg, yang beratnya berlipat ganda. Dia menggiring bola 100 putaran di sekitar tempat bola basket dan kemudian mulai berlatih menembak. Hao Ren terus mengenang detail yang Xie Yujia ajarkan padanya dan mencoba mempertahankan postur yang benar dan gerakan yang halus. Dong, dong, dong. Bola basket mengenai papan dan masuk ke dalam jaring. Hao Ren berubah ke posisi lain dan terus berlatih menembak. Kadang-kadang, seseorang akan lewat dan berpikir bahwa Hao Ren hanya berlatih basket. Sebenarnya, Hao Ren sedang mencoba memahami level ketiga dari scroll konsentrasi roh. Rasakan angin, rasakan kekuatan, dan rasakan lintasan semua benda. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan surga dan bumi dengan level ketiga dari scroll concentration spirit, tetapi dia bisa merasakan aliran energi dari sekitarnya dalam radius 10 meter. Bola basket keluar dari tangan Hao Ren dan mendarat di dalam jaring dengan lekukan yang elegan. Hao Ren, yang mempelajari postur standar, tampaknya telah memahami teknik bola basket, dan dia dapat menggunakan esens alam yang ditarik oleh Spirit Concentration Scroll. 62, 63,64. Hao Ren mengambil bola basket lagi dan berganti posisi menembak lain. Dia telah membuat 64 tembakan berturut-turut. Di sisi lain lapangan basket, Zhao Jiayi yang mengenakan sepatu lari dan berlari di sepanjang jalan mendekati lapangan basket. Dia berlari lebih dekat ke pengadilan karena dia melihat seseorang masih berlatih selarut ini. Ketika dia melihat bahwa orang yang berlatih bukan orang lain selain Hao Ren, dia tiba-tiba merasa tersentuh. Dia tahu bahwa Hao Ren akan bermain dalam permainan minggu depan demi dirinya. Ketika dia melihat Hao Ren menembak bola basket dengan lancar dan memiliki akurasi 100%, perasaan tersentuh yang dia miliki tiba-tiba berubah menjadi kejutan. Bagaimana dia melakukannya? Melihat bahwa Hao Ren tidak melewatkan satu tembakan dan terus menembak untuk ke-12 kalinya, Zhao Jiayi merasa lemah di kakinya. Pemotretan aku cukup akurat sekarang, aku akan berlatih berlari dan menggiring bola lagi. Hao Ren mengambil bola basket di lapangan, melompat untuk pemanasan, dan bergegas menuju keranjang lain dengan tiba-tiba.
Bola basket berubah menjadi bayangan saat ia menggiring bola, dan kecepatan Hao Ren menjadi setara dengan lari 100 meter. Jeda dan tembak. Hao Ren tiba-tiba menghentikan tubuhnya, mengangkat bola basket, dan melemparkannya ke depan. Bola basket menarik parabola tinggi. Hua. Ia masuk ke dalam jaring. 3 angka. Zhao Jiayi, yang berdiri di luar pengadilan, tiba-tiba merasa seperti dia berantakan. Apakah Xie Yujia abadi? Atau apakah orang ini bermain bola basket bukan Hao Ren tetapi saudara kembarnya yang tidak dikenal? Hao Ren merasakan tatapan menatapnya. Dia berbalik dan melihat Zhao Jiayi mengawasinya melalui pagar kabel. Hei, kakak Zhao. Hao Ren mengambil bola basket dan menyapanya. Zhao Jiayi memandang Hao Ren dan lupa membalas. Dia menatap Hao Ren seolah dia sedang melihat monster. Ini adalah ilusi, itu pasti. Aku sudah terlalu lelah akhir-akhir ini. Lebih baik kembali ke asrama lebih awal dan istirahat. Tubuh Zhao Jiayi menegang, dan dia terus berlari ke depan. Hao Ren memandang Zhao Jiayi, yang melarikan diri dengan aneh, dan berpikir, jangan bilang bahwa Zhao Jiayi menjadi bodoh karena terlalu banyak berlatih bola basket. Dia kemudian mengambil bola basket dan berlatih layup yang diajarkan Xie Yujia padanya. Hao Ren tidak kembali ke asrama untuk beristirahat sampai pukul 9.30. Zhao Jiayi, yang berada di kamar mencuci dan merendam kakinya, melihat Hao Ren kembali dengan bola basket, dan dia memandang Hao Ren dengan aneh. Apakah kamu bermain basket di zone B? Dia bertanya. Ya, Hao Ren menggulingkan bola basket di bawah tempat tidur Zhao Jiayi yang lebih rendah dan menjawab, aku melihatmu lewat. Aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak menjawab aku. Zhao Jiayi memandang Hao Ren dengan tatapan yang lebih aneh, berpikir sejenak, dan berkata, datang untuk bergabung dengan tim bola basket, Ren. Lupakan. Aku tidak suka basket. Aku berlatih basket untuk bersenang-senang karena aku tidak ingin menjadi aib dalam pertandingan minggu depan. Hao Ren meraih wastafel dan handuknya dan tersenyum pada Zhao Jiayi. Aku akan bekerja sama dengan kamu sepenuhnya dan menjadikan kamu raja pencetak angka minggu depan. Melihat Hao Ren mengeluarkan wastafel dari kamar, Zhao Jiayi menatap ke arah pintu dan berpikir, Ren benar-benar teman baik. Pada hari Jumat pagi, Hao Ren dan Zhao Jiayi bangun pada saat bersamaan. Zhao Jiayi pergi ke pintu masuk utama sekolah untuk bergabung dengan tim basket untuk lari pagi, dan Hao Ren pergi ke lapangan Hongji untuk membeli sarapan dan pergi ke zona B untuk menunggu Xie Yujia. Tidak lama kemudian, Xie Yujia, yang mengenakan kemeja putih dan rok Skotlandia, mengayuh sepedanya dan membawa bola basket ke pengadilan. Aku tidak akan menyentuh bola basket hari ini. Aku akan melihat bagaimana kamu telah menguasai konten yang telah aku ajarkan dalam beberapa hari terakhir. Xie Yujia melompat dari sepedanya dan melempar bola basket ke Hao Ren. Dia berdiri di sisi lapangan dan bertindak seperti pelatih. Lakukan 5 layup, 10 tembakan, dan menggiring bola 6 kali masuk dan keluar dari garis 3 poin. Dia mengalokasikan latihan secara lisan, dan Hao Ren memegang bola basket dan menyelesaikannya satu persatu. Setelah 10 menit, Hao Ren selesai melakukan latihan pertama. Xie Yujia mengangguk puas dan berkata, kamu sudah memahami dasarnya. Dalam permainan minggu depan, selama kamu tidak melakukan kesalahan, kamu akan baik-baik saja. Itu saja untuk hari ini. Ah, sangat cepat. Hao Ren terkejut. Dia memiliki 2 jam penuh latihan setiap hari dalam beberapa hari terakhir. Kamu sudah mempelajari segalanya. Aku tidak punya hal lain untuk diajarkan kepada kamu, jawab Xie Yujia saat dia meletakkan bola basket di keranjang sepedanya. Bagaimana minggu depan? Tanya Hao Ren. Kamu harus berlatih sendiri minggu depan juga. Aku sudah menyelesaikan apa yang perlu aku ajarkan kepada kamu. Masih ada beberapa gerakan dan teknik yang sulit, tetapi tidak perlu mengajari kamu. Kamu tidak akan dapat menyerap jika ada terlalu banyak informasi. Kamu hanya perlu mengetahui dasar-dasarnya dan memainkan peran kamu di lapangan, kata Xie Yujia sambil mendorong sepedanya ke depan. Tebak itu saja, Hao Ren merasa sedikit sedih. Berlatih basket dengan Xie Yujia setiap pagi terasa sangat menyenangkan. Aku mendengar bahwa kamu makan bersama Su Han di Hongji Square kemarin. Xie Yujia tiba-tiba bertanya. Apa yang salah? Tanya Hao Ren kembali. Tidak ada, Xie Yujia menundukkan kepalanya sedikit sebelum berkata, oh, omong-omong, ikut denganku sepulang sekolah hari ini. Hao Ren agak terkejut. Kakak laki-laki aku ingin mengundang kamu untuk makan malam. Maukah kamu datang? Xie Yujia bertanya. Xie Wanjun ingin aku di rumahnya untuk makan malam. Hao Ren tidak bisa memproses informasi ini.
Tidak ada permusuhan. Ini bagi kalian untuk saling mengenal lebih baik. Kalian akan bermain bersama di minggu depan. Kakak laki-laki aku ingin memperlakukan kamu untuk menghilangkan kesalahpahaman sebelumnya, kata Xie Yujia. Bukankah rumah Xie Wanjun juga rumah Xie Yujia, pikir Hao Ren. Undangan ini datang begitu tiba-tiba. Baiklah, mari kita pergi bersama setelah sekolah, Hao Ren berpikir sebentar dan berkata. Ini masih pagi. Aku akan belajar di kelas. Jika kamu ingin berlatih basket, aku akan meminjamkan bola basket kepada kamu. Xie Yujia naik ke atas sepedanya dan berkata. Tentu, berikan aku bolanya. Hao Ren mengeluarkan bola basket dari keranjang sepedanya. Ingatlah untuk mengembalikan bola basket ke stadion sepulang sekolah. Xie Yujia mengendarai sepedanya dan meninggalkan lapangan basket. Hao Ren mengambil bola basket dan terus berlatih. Namun, latihan pagi hari tampaknya kurang menarik tanpa Xie Yujia di sana. Setelah menembak ke gawang secara acak selama setengah jam, ia mengembalikan bola basket ke ruang peralatan stadion dan pergi ke kelas dari sana. Pada undangan Xie Wanjun, Hao Ren tidak menyebutkannya kepada Zhou Liren dan yang lainnya. Tidak peduli apa niat Xie Wanjun yang sebenarnya, ia percaya bahwa Xie Yujia tidak akan menjebaknya. Kelas pagi sangat membosankan, dan Hao Ren tidak tahan lagi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengganggu Zhao Yanzi dengan pesan teks. Kelas apa kamu sekarang? Matematika. Teorema Pitagoras. Zhao Yanzi mengirim pesan kembali segera. Sepertinya dia juga bosan. Aku akan pergi ke rumah teman sekelas untuk makan dan tidak akan pergi ke rumahmu, jawab Hao Ren. Aku tidak ingin kamu di rumah aku. Zhao Yanzi mengirim pesan kembali. Aku maju ke tingkat ketiga dari gulungan konsentrasi roh, Hao Ren mengiriminya kabar baik. Tanpa diduga, balasan Zhao Yanzi acuh tak acuh, itu tidak perlu dibanggakan. Hao Ren kecewa, jadi dia meletakkan ponselnya dan berhenti mengirim pesan padanya. Setelah beberapa menit, pesan teks baru Zhao Yanzi tiba. Aku berubah. Aku memiliki kelas selanjutnya. Aku tidak bisa lagi mengirim SMS kepada kamu. Pendidikan jasmani. Hati Hao Ren mulai berdetak lebih cepat. Ding. Kelas Hao Ren berakhir. Hao Ren tergoda. Kenapa aku tidak pergi ke sekolah Zhao Yanzi dan mengawasinya di kelas? Lagi pula aku pergi ke pertemuan orang tua guru, dan aku cukup akrab dengan sekolah mereka. Bab 114. Mendengar hal ini, Hao Ren segera melemparkan bukunya ke Zhao Liren. Bawa buku-bukuku kembali ke asrama. Aku punya beberapa tugas untuk dijalankan. Melihat Hao Ren yang lari darinya, Zhao Liren berteriak dengan marah, sialan. Apakah kamu pikir aku pengantar barang? Hao Ren berlari ke gerbang utama sekolah dan naik bus ke sekolah menengah Lingzhou. Dia tiba di pintu masuk sekolah sekitar 10 menit kemudian. Itu belum istirahat makan siang, dan gerbang masih terkunci. Hao Ren berjalan ke kantor penjaga dan memberitahu penjaga bahwa dia perlu mengunjungi Zhao Yanzi dari kelas 2 di kelas 8. Penjaga membuka log dan menemukan nama Zhao Yanzi di daftar, jadi dia tahu bahwa Hao Ren tidak mengada-ada. Namun, penjaga itu masih curiga dan tidak akan membiarkannya masuk. Hao Ren tidak punya pilihan selain menggali ide siswanya dan meninggalkannya di kantor penjaga. Dia harus mengumpulkannya ketika dia pergi. Melihat foto, nama, nomor siswa, dan informasi lain pada kartu identitas yang dikeluarkan oleh Hao Ocean University, universitas terkenal di wilayah Laut Timur, penjaga akhirnya menyerah. Dia mengambil kartu ide siswa Hao Ren dan dengan enggan mengizinkannya masuk ke sekolah, menyatakan bahwa ia hanya bisa tinggal selama 1 jam. Karena ide siswanya ditinggalkan oleh penjaga, Hao Ren harus memastikan bahwa dia tidak menyebabkan masalah di sekolah. Dia mendekati lapangan olahraga dengan tenang. Banyak siswa di sekolah menengah Lingzhou adalah anak-anak pejabat tinggi pemerintah dan pebisnis kaya, tetapi mereka semua mengikuti aturan sekolah yang ketat dalam mengenakan seragam sekolah. Tentu saja, seragam sekolah mereka dirancang dengan indah, dan bahan yang digunakan beberapa kelas lebih tinggi daripada sekolah umum biasa. Kemeja bergaris polos yang dipakai Hao Ren adalah kontras drastis dari seragam sekolah mereka yang indah. Di lapangan olahraga, seorang kelas sudah dimulai. Berdiri di sudut terpencil, Hao Ren mencari Zhao Yanzi. Seragam siswa sekolah menengah biru langit, dan seragam atletik mereka biru tua. Tersembunyi di bawah naungan pohon, mata tajam Hao Ren memindai lapangan. Akhirnya, dia melihat Zhao Yanzi yang keenam di baris pertama. Dalam seragam atletik biru tua yang agak ketat, dia tampak mungil dan lincah. Saat ini, sahabatnya,
Ling, berada di urutan ke-8 di baris kedua, tidak terlalu jauh di belakang Zhao Yanzi. Hao Ren merasa terhibur saat dia menyaksikan perkembangan kelas. Dia diingatkan tentang pengalamannya sendiri di P.E. kelas di sekolah menengah. Di sisi lain lapangan, P.E. kelas departemen sekolah menengah juga sedang dalam proses. Anak-anak lelaki tampak gagah mengenakan seragam mereka, dan gadis-gadis itu terlihat cantik dengan kemeja dan rok hitam mereka. Relatif, siswa sekolah menengah berdiri dengan santai di barisan, tidak seturut siswa sekolah menengah. Tak lama, para siswa sekolah menengah memulai P.E. mereka yang lebih bebas. Kelas. Beberapa bermain basket, dan beberapa bermain sepak bola. Di sisi lain, siswa sekolah menengah mulai jogging setelah dihitung. Zhao Yanzi memimpin jogging. Kuncirnya bergoyang seakan-akan mereka diminta untuk ditarik. Dia tampak bersemangat ketika dia berlari. Hao Ren ingat bahwa seragam Zhao Yanzi yang biasa adalah jas biru dan rok, tapi dia telah berubah menjadi kemeja biru tua dan celana biru tua untuk P.E. kelas. Tidak menyadari tatapan Hao Ren padanya, dia berlari cukup cepat dengan kakinya yang ramping. Beberapa siswa sekolah menengah berhenti bermain bola basket dan sepak bola dan memandang ke arah Zhao Yanzi. Celana. Zhao Yanzi menyelesaikan 2 putaran dan merupakan yang pertama mencapai garis finish. Sebagai anggota tim balap jarak jauh di sekolah menengah, Hao Ren tahu bahwa seseorang harus memiliki daya tahan serta kekuatan untuk memenangkan perlombaan jarak jauh. Dari perjalanan mendaki gunung mereka, dia tahu bahwa kekuatan Zhao Yanzi tidak bagus, tetapi dia cukup kompetitif. Jika seseorang berkompetisi dengannya dalam kultivasi, dia mungkin akan mencapai alam yang lebih tinggi sejak lama. Beberapa saat kemudian, Ling juga mencapai garis finish, terengah-engah. Dia berjalan ke Zhao Yanzi dan menarik-narik kuncirnya dengan main-main karena dia agak iri dengan kecepatan cepat Zhao Yanzi. Kedua gadis itu saling mengacau sedikit dan tidak menemukan Hao Ren. Setelah semua siswa selesai berlari, guru mengumpulkan mereka dan memberi mereka beberapa instruksi. Dia membuang beberapa bola voli dan kembali ke kantornya untuk beristirahat. Guru memang merupakan salah satu pekerjaan paling nyaman di sekolah. Para siswa mengambil bola voli dan berlari ke lapangan voli terdekat untuk bermain. Pengadilan berada di lapangan terbuka dengan jaring membaginya menjadi 2 bagian. Ling menyeret Zhao Yanzi untuk bergabung dengan game. Selama waktu ini, Hao Ren hanya berdiri di bawah pohon di tepi lapangan olahraga dan menghibur dirinya dengan mengawasinya. Para siswa dibagi menjadi 2 tim. 1 tim perempuan dan 1 tim laki-laki. Dalam olahraga bola voli, gadis-gadis itu memiliki keunggulan kelincahan. Lagi pula, kekuatan saja bukanlah hal yang tidak berguna dalam olahraga ini. Umumnya, anak perempuan bermain lebih baik daripada anak laki-laki. Pertandingan dimulai. Tampaknya guru pemereka telah mengajari mereka cara bermain sejak mereka memainkan permainan dengan cara yang teratur. Di antara gadis-gadis, Zhao Yanzi memiliki refleks tercepat, dan dia unggul dalam menggali. Karena dia selalu bisa mendapatkan servis yang paling sulit, dia secara bertahap menjadi pemain utama. Ketika dia melompat untuk menghancurkan, sosoknya yang bersemangat dengan kuncirnya yang terbang membentuk pemandangan yang indah. Hao Ren berharap bahwa dia memiliki kamera untuk merekam gambar yang indah. Bang! Bola mendarat di sudut di luar jangkauan anak laki-laki, dan anak laki-laki itu saling memandang dengan frustrasi dan mulai saling menyalahkan. Gadis-gadis itu memenangkan poin lain, dan mereka mengepung Zhao Yanzi, bersorak. Berdiri di kejauhan, Hao Ren tidak bisa menahan senyum pada kegembiraan Zhao Yanzi. Kemudian, dia memperhatikan beberapa orang dari departemen sekolah tinggi berkumpul dan berbicara. Setelah itu, mereka berjalan menuju lapangan voli. Zhao Yanzi melihat mereka mendekat, tapi dia mengabaikan mereka. Kembali ke tepi lapangan, dia melemparkan bola tinggi-tinggi ke udara dan kemudian melompat untuk melakukan pukulan keras. Melihat siswa sekolah menengah mendekat, anak-anak di kelas Zhao Yanzi agak panik dan tidak mengambil melayani. Gadis-gadis itu mendapat poin lain, tetapi mereka tidak bersorak. Sebaliknya, mereka dengan gelisah menyaksikan siswa sekolah menengah yang mendekat. Dengan wajah lurus, Zhao Yanzi meneriaki anak-anak lelaki di seberang jaring, "Ayo. Giliranmu untuk melayani." Bocah yang seharusnya melayani dengan ragu-ragu dengan bola di tangannya. Seorang siswa dari departemen sekolah menengah pernah sengaja menabrak salah satu siswa sekolah menengah dengan bola di P.E. kelas, dan itu tidak berakhir dengan baik. Merasakan masalah, Hao Ren mulai berjalan menuju lapangan voli. Mengenakan kemeja berwarna pucat,
dia tidak menarik perhatian anak-anak lelaki sementara gadis-gadis termasuk Zhao Yanzi dan Ling membelakanginya dan tidak bisa melihatnya. Bab 115. Bang! Sebuah bola basket yang keras jatuh ke lapangan dan memantul untuk beberapa saat, dan anak-anak di lapangan buru-buru berserakan untuk menghindarinya. Maaf, sampah sih. Kami di sini untuk mengambil bola basket, salah satu dari mereka berkata kepada Zhao Yanzi. Jelas bahwa itu adalah skema karena mereka telah mendekati siswa sekolah menengah sebelum bola basket terbang dengan cara ini. Namun, meskipun siswa sekolah menengah tahu bahwa siswa sekolah menengah ini berbohong, mereka tidak berani menunjukkannya. Zhao Guang sengaja mengatur Zhao Yanzi untuk bergabung dengan kelas ini karena kebanyakan siswa berasal dari keluarga biasa dan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Kelas itu penuh dengan siswa yang berperilaku baik, dan tidak ada anak-anak yang sombong dari keluarga kaya dan berkuasa. Itulah sebabnya para siswa dari kelas lain berpikir Zhao Yanzi berasal dari keluarga biasa, dan beberapa anak kaya yang berani bahkan menulis surat cinta kepadanya. Tentu saja, surat cinta hanyalah kejenakaan para siswa sekolah menengah. Siswa sekolah menengah lebih langsung. Mereka akan datang menemui Zhao Yanzi saat istirahat makan siang, dan beberapa bahkan mencoba mengajaknya keluar di akhir hari sekolah. Tidak diragukan lagi, Zhao Yanzi telah menolak semua upaya mereka. Zhao Yanzi menghentikan bola basket yang berputar dengan menginjaknya dengan satu kaki. Dia kemudian menendang bola ke arah orang-orang dan berkata, "Keluar dari sini dengan bolamu." Well, Little Z tangguh hari ini. Pria dengan rambut sedikit lebih panjang menangkap bola sebelum melemparkannya kembali ke lapangan basket yang berada di kejauhan dengan kekuatan, menunjukkan kekuatannya. Dengan menghina, Zhao Yanzi mengabaikannya. Betapa kecilnya kekuatan itu. Salah satu tetua di sekitar aku dapat dengan santai mengangkat gunung, pikirnya. Dia berteriak pada anak laki-laki di kelasnya, "Ayo lanjutkan pertandingan." Anak laki-laki dengan bola itu adalah murid yang baik, tetapi dia sangat malu sehingga dia tidak berani melayani ketika dia melihat siswa sekolah menengah memelototinya. Tidak ada figur tangguh di kelas Zhao Yanzi. Bahkan Ling hanya memelototi mereka, tidak berani mengusir mereka. Namun, para siswa sekolah menengah merasa terhina ketika Zhao Yanzi mengabaikan mereka. Mereka melambai di lapangan bola basket, dan bola basket lainnya menabrak lapangan bola voli, mencoba mengacaukan pertandingan voli kelas Zhao Yanzi. Sekarang, Zhao Yanzi kesal. Dia hampir meledak ketika telapak tangan muncul di udara dan menangkap bola basket. Tidak sulit untuk menangkap bola basket dengan satu tangan, tetapi tidak semua orang bisa menangkap satu pukulan terhadap mereka dari jarak lebih dari 50 meter. Zhao Yanzi berbalik dan terkejut melihat Hao Ren di sana. Menggertak siswa sekolah menengah. "Malu pada kamu." Hao Ren menangkap bola dan mengamankannya di antara kedua tangannya. "Siapa kamu?" Pria dengan rambut panjang melotot ke arah Hao Ren yang datang entah dari mana. Hao Ren bukan salah satu siswa karena dia tidak mengenakan seragam, tetapi dia tidak terlihat cukup tua untuk menjadi guru. Juga, para siswa sekolah menengah sedikit terkejut ketika mereka melihatnya menangkap bola basket. Kembali bermain basket dan jangan mengganggu siswa dari kelas lain, Hao Ren terus memberi kuliah kepada mereka. Para siswa sekolah menengah menatap Hao Ren dengan curiga, bertanya-tanya apakah dia seorang guru baru di sini. Namun, Hao Ren lebih terlihat seperti siswa SMA di mata mereka. "Asal sekolah. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam sini? Keluarlah dari bisnis kami." Para siswa SMA berteriak satu demi satu. Karena Hao Ren sendirian dan ada beberapa dari mereka tidak bisa mengakui kekalahan. Mengabaikan kata-kata mengejek mereka, Hao Ren mengangkat bola basket di atas kepalanya, muncul seolah-olah dia akan menembaknya. Melihat postur pemotretannya yang standar, ekspresi Zhao Yanzi berubah dari takjub menjadi pengunduran diri. "Ayolah, berhenti bermain keren. Kamu akan gagal," pikirnya. Para siswa sekolah menengah dan teman sekelas Zhao Yanzi semua memandang Hao Ren seolah-olah dia gila. "Kamu bisa menembak paling banyak 20 meter dengan postur ini. Jika kamu ingin menembak 50 meter, kamu harus menggunakan postur melempar tombak," pikir mereka. Swoosh! Dengan gerakan pergelangan tangannya, bola basket melesat keluar dari telapak tangan Hao Ren. Dalam busur panjang, bola menembak ke arah ring basket 50 meter jauhnya. Itu hanya tembakan yang dilakukan dengan gerakan pergelangan tangannya. Kecuali Zhao Yanzi, semua orang yang hadir tercengang. "Paman bodoh. Apa gunanya pose keren kamu jika kamu melewatkannya? Aku tahu keterampilan basket kamu payah," pikir Zhao Yanzi. Bola basket melayang di atas salah satu sidelin lapangan sepak bola,
dan siswa sekolah menengah yang sedang bermain sepak bola juga mendongak. Swoosh! Bola masuk ke keranjang sebelum jatuh ke tanah. Di lapangan bola voli, siswa sekolah menengah yang berdiri di samping Hao Ren semuanya terkesiap dengan takjub. Zhao Yanzi juga menatap Hao Ren dengan takjub. Kekuatan dan akurasi tidak sama. Hao Ren tidak hanya memiliki kekuatan untuk menembak bola ke lapangan basket, tetapi dia juga mendapatkan poin. Tiba-tiba, Zhao Yanzi menemukan Hao Ren, yang tetap dalam pose menembak di bawah sinar matahari, cukup gagah. Bolamu kembali. Mengapa kamu tidak kembali dan melanjutkan permainanmu? Hao Ren berbalik dan berkata kepada siswa sekolah menengah. Melihat Hao Ren gelisah, mereka mendapati diri mereka tidak dapat menggerakkan kaki mereka. Paman, saat dia mengatakannya, Zhao Yanzi menangkap dirinya dan mengubah kata-katanya. Hao Ren, kenapa kamu di sini? Tanyanya. Aku mendengar bahwa beberapa pria melecehkan kamu, dan aku hanya datang untuk melihatnya, jawab Hao Ren. Dia sangat gagah. Dia pasti anggota tim bola basket. Ya, dia berpakaian biasa, tetapi dia memiliki penampilan yang elegan. Ya, dia terlihat sangat tenang. Di lapangan voli, gadis-gadis di kelas Zhao Yanzi saling berbisik. Mendengar komentar mereka, kesombongan Zhao Yanzi puas. Dengan senyum yang menyenangkan, dia menyelipkan tangannya di bawah lengan Hao Ren dan bertanya, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku meninggalkan kartu ide pelajar aku di kantor penjaga, dan dia membiarkan aku masuk. Melihat Zhao Yanzi memegang lengan Hao Ren dengan intim, para siswa sekolah menengah semua terpana. Zhao Yanzi punya pacar, dan pacarnya pria yang sangat keren. Pikir mereka. Mereka saling bertukar pandang sebelum menyelinap kembali ke lapangan basket. Melihat teman sekelas Zhao Yanzi menatapnya, Hao Ren agak tidak nyaman. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya, apakah itu melanggar peraturan sekolah jika kita berjalan di sekitar kampus? Tidak, itu tidak melanggar aturan. Zhao Yanzi menggelengkan kepalanya, menggosok wajahnya ke lengan Hao Ren dengan ekspresi bahagia. Ayo pergi. Hao Ren membawanya keluar dari lapangan voli, dan Zhao Yanzi menyusulnya dan meletakkan tangannya di telapak tangannya. Hao Ren merasa aneh ketika dia memegang tangannya, bertanya-tanya apakah itu adalah pertunjukan cinta anjing yang terang-terangan. Dengan komentar teman-teman sekelasnya tentang pacarnya yang tampan dan penuh kasih masih di telinganya, Zhao Yanzi menyeret Hao Ren keluar dari lapangan olahraga menuju danau di tengah sekolah. Saat mereka berada di tepi danau dan di luar pandangan teman-teman sekelasnya, Zhao Yanzi melemparkan lengan Hao Ren. Hao Ren tidak bisa berkata apa-apa pada perilakunya yang kejam. Hari ini, kamu berperilaku baik. Aku akan mentraktirmu makan siang, katanya kepada Hao Ren saat dia menyeka tangannya. Melihat wajahnya yang lurus, Hao Ren tahu bahwa dia terbiasa lagi. Di mana kita makan? Tanya Hao Ren. Sesuatu dari kafetaria, jawab Zhao Yanzi tanpa berpikir. Kampus sekolah menengah Lingzhou memang indah. Pohon-pohon berbaris di tepi danau dan membentuk jalan melingkar yang teduh. Sinar matahari menembus daun dan jatuh dengan lembut di jalan batu dan wajah Hao Ren dan Zhao Yanzi. Tidak apa-apa bagimu untuk kehabisan kelas dan berjalan-jalan di sekitar kampus. Hao Ren bertanya padanya. Itu bukan masalah besar. Aku akan kembali sebelum kelas selesai, kata Zhao Yanzi acuh tak acuh. Berapa lama yang kamu miliki sebelum akhir kelas? Tanya Hao Ren. Berhenti mengomel. Dengan 45 menit dalam satu kelas, kita masih memiliki setengah jam. Zhao Yanzi memarahinya dengan tidak sabar. Hao Ren tidak bisa berkata apa-apa di retotnya. Dia mengumpulkan pikirannya sebelum berkata, penjaga itu berkata bahwa aku hanya bisa tinggal di sekolah selama 1 jam. Aku khawatir aku tidak bisa pergi ke kafetaria untuk makan siang setelah kelas. Bodoh. Zhao Yanzi menatapnya dengan tajam. Tunggu di sini. Dia berlari ke arah gerbang sekolah, meninggalkan Hao Ren yang terpesona yang tidak punya pilihan selain menunggunya. Udara segar, dan burung-burung berkicau. Dari sebuah gedung pengajaran yang berjarak sekitar selusin meter, terdengar suara siswa membaca bersama. Beberapa menit kemudian, Zhao Yanzi berlari kembali dengan kartu identitas siswa Hao Ren di tangannya. Dia melemparkannya ke arahnya dan berkata, "Yah, semuanya sudah siap." "Bagaimana kamu mendapatkannya?" tanya Hao Ren. Bersikap manis dan bermain imut, tidak ada yang bisa kudapat, Zhao Yanzi meliriknya dan berkata. Hao Ren terdiam, bertanya-tanya apakah itu salah satu hak istimewa gadis seusianya. Namun, dia masih merasa gelisah sebagai orang luar yang berkeliaran di sekolah mereka. Dia terutama takut menabrak penasihat kelas Zhao Yanzi.
Aku kembali untuk bermain bola voli. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Zhao Yanzi mengangkat kepalanya dan berkata kepada Hao Ren. Bisakah aku melihatmu bermain? Tanya Hao Ren. Aku tidak ingin paman aneh seperti kamu mengawasiku bermain bola voli. Zhao Yanzi memutar matanya padanya sambil sedikit tersipu. Hao Ren bingung kata-kata. Dia benci disebut paman, tetapi dia hanya memanggilnya Hao Ren, sekali ketika dia membutuhkannya sebagai perisai. Hao Ren merasa kasihan pada dirinya sendiri. Kamu hanya menemukan sudut dan menungguku. Aku akan datang untuk kamu ketika kelas berakhir. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke arah lapangan olahraga. Hao Ren, di sisi lain, menemukan paviliun merah di dekatnya dan berjalan mendekat. Setelah melihat kursi yang cukup lebar untuknya, dia membaringkannya. Dengan emosinya yang berubah-ubah, jika aku kembali ke East Ocean University sekarang dan dia tidak bisa menemukanku setelah kelas, dia akan mengamuk karena marah. Aku tidak tahu bagaimana menanganinya. Hao Ren menyesali sambil melihat sinar matahari menembus daun. Dia menutup matanya. Waktu berlalu tanpa dia sadari. Hao Ren telah mengedarkan esens alam mengikuti gulir konsentrasi roh sekitar selusin kali, dan seseorang menendang kursi yang dia baringkan secara tiba-tiba. Hei, ayo makan siang. Zhao Yanzi telah berubah kembali menjadi seragam sekolahnya yang biasa. Dengan pakaian olahraga di tangannya, dia berteriak pada Hao Ren yang sedang berbaring di kursi seperti pria tunawisma. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.